wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Yang semangat loh. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Lagi ya? Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita hari ini akan melanjutkan materi kita yang lalu tentang menjauhi pergaulan bebas dan larangan berzina. Ada yang sudah tahu apa itu pergaulan bebas? Saya angkat tangan, Bapak kasih nilai 100. Gak ada ini. Oke, nanti kita bahas ya. Sebelum kita masuk ke materi, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doanya ayo monggo disiapkan. Mulai. Tidak sombong. Kalaupun kita kuat secara fisik, tidak boleh sombong. Saya bisa. Kalaupun kita cerdas secara keilmuan, kita tidak boleh sombong. Maka kita saat belajar diawali dengan berdoa sebagai bukti persaksian bahwa kita itu makhluk lemah. Oke. Hari ini siapa yang gak berangkat? Gak ada yang berbeda, Pak. Berangkat semua ya? Alhamdulillah. Ini Kang Bila berangkat ke kelas ini. Baju sudah dirapikan? Sudah, Pak. Anda siap untuk belajar? Siap. Ada sebuah analogi seperti ini. Sebuah persiapan itu penting. Kalau seandainya kalian mau pergi jauh, kemudian kalian tidak siap, maka apa yang akan terjadi? Kamu pasti akan bingung nanti ketika kamu dalam perjalanan maupun sampai tempat yang kamu tuju. Sama halnya kita waktu belajar, kita perlu yang namanya persiapan. Maka persiapan itu penting. Oke, menanamkan nilai nasionalisme. Ketua kelas siapkan untuk kita menyanyikan lagu nasional. Untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu Garuda. Sedia
kalimat yang indah tentang cinta dan air apa? Ubul Watan dengan iman. Bahwa kita itu penting karena kalau seandainya negara kita itu nggak aman, kita nggak bisa beribadah secara nyaman. Maka cinta tanah air itu sebagian dari iman. kita. Tujuan hari ini adalah satu, mengetahui apa itu pengertian pergaulan bebas dan zina. Dua, apa ayat-ayat yang berkaitan tentang pergaulan bebas dan zina. Yang ketiga adalah mengetahui dampak negatif dari pergaulan bebas dan zina. Kita masuk ke ayat yang menjelaskan tentang zina. Ayat apa? Al-Isra ayat 32. Tolong siapa yang bisa membaca ayat itu? Saya tampil. Saya Pak. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahsyatan wa sa'a sabila. Iya. Betul. Sabila. Quran surat Al-Isra ayat 32. Oke, analisis kandungan Quran surat Al-Isra ayat 32. Artinya janganlah kamu mendekati Zina. Maksudnya adalah Islam memerintahkan untuk menjauhi segala sesuatu yang bisa mengundang terjadinya perbuatan zina. Sesuatu yang mengundang saja dilarang, apalagi melaksanakan. Sesuatu yang mendekatkan saja tidak boleh. Itu berarti bertanda bahwa perbuatan itu betul-betul keji dan hina. Karena mendekati saja nggak boleh, apalagi melakukan. Yang B, menjauhi segala bentuk pergaulan bebas. Yang C, perbuatan zina termasuk sesuatu yang keji karena perbuatan tersebut menimbulkan keburukan antara lain merusak harkat martabat manusia, ya, menimbulkan penyakit sosial. Ada berpakaian sesuai ketentuan syariat bahwa untuk menjauhi dari perbuatan bebas kita perlu memperhatikan ada berpakaian. Itu tolong dibacakan. Ada berpakaian itu apa aja itu? Memahami adab berpakaian menurut ketentuan Islam. Menghayati adab berpakaian menurut Islam. Menerapkan adab berpakaian menurut Islam. Islam mengajarkan kita wanita untuk pakai pakai baju jangan sama dengan bentuk tubuh. Oke, masuk pengertian. Pengertian pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak mengindahkan norma agama dan norma sosial. Faktor penyebab pergaulan bebas dan perbuatan zina. Faktor dari dalam, maksudnya adalah lemahnya iman. Saat orang itu memiliki iman yang lemah, maka dia akan mudah terjerumus ke dalam perbuatan bebas dan zina. Bisikan setan, lemahnya pemahaman terhadap pergaulan bebas, tidak mengerti akibat dari pergaulan bebas, adanya penyakit yang bisa mematikan seperti HIV/AIDS dan lain sebagainya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Paham? Oke, kalau paham, project kalian, tugas kalian kita buat 3 kelompok, buat project, buat peta konsep ya tentang pergaulan bebas dan Zina. Jadi kalian buat peta konsep, kemudian kalian tampilkan tentang materinya pergaulan bebas dan zina. Oke, masih semangat? Semangat. Coba kalau tepuk pagi maka tepuknya 1 kali, siang 2 kali, 3 sore 3 kali, malam banyak ya. Oke, kita tes.
pagi, siang, malam. Nah, tadi ada yang nggak konsentrasi. Pagi, siang, sore, pagi, malam. Nah, konsentrasi. Oke, kita mulai ke diskusi kalian ya buat project apa peta konsep. Boleh kaligrafi, boleh peta konsep, boleh poster. Oke, paham? Nah, kasih waktu berapa menit? 10 menit. Oke, 10 menit. Nanti hasilnya kalian tempel di pas. Oke. Gimana, Mbak? Bisa? Nomor 1? Saya Pak. Siap? Belum. Belum. Nomor 2? Saya Pak. Ya, siap? Belum. Nomor 3? Siap, Pak. Ya. Yuk, silakan maju nomor 3. Nomor 3 buat apa? Kaligrafi, Pak. Oke, kaligrafi. Oke. Coba tampilkan di depan. Sama satu teman nanti hasil kalian tempel di sini ya. Apa? Yuk, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 membuat kaligrafi tentang ayat tentang zina, yaitu surat Al-Isra ayat 32. Coba ditampilkan. Buatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina. Artinya apa, Kak? Jangan mendekati zina. Janganlah mendekati. Nah. Oke, kelompok lain ada yang ingin menanggapi tentang kaligrafi karyanya? Cukup? 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 Cukup. Apa? Cukup. Cukup. Oke, silakan ditempel. Tepuk tangan untuk teman-teman. Agak begitu, Mas.
Video ditutup. Baik, sekian dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil karya dari kelompok. Kelompok selanjutnya siapa yang mau maju? Oke, silakan nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami, Ya. yaitu akibat zina, yaitu ada enam Akibat zina. akibat zina. 1. Satu, dilaknat oleh Allah SWT dan Rasulnya. Yang kedua, dijauhi atau dikucilkan oleh masyarakat sekitar. Yang ketiga, garis keturunan atau nasab menjadi tidak jelas. Yang keempat, anak hasil perbuatan zina tidak dapat dinasabkan kepada garis keturunan ayah biologis. 5. Anak hasil perbuatan zina tidak dapat menuntut warisan dari ayahnya. Dan yang terakhir, apabila anak hasil zina berjenis kelamin perempuan, maka akan mendapatkan persoalan perwalian pada saat pernikahan. Oke, kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Cukup? Cukup. Tepuk tangan untuk pemerintah. Ya, ditetes kelompok 2. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan Mempresentasikan. mempresentasikan hasil kelompok kami yang bertema unsur yang mendukung zina dalam Islam. Yang pertama yaitu perzinahan dilakukan di luar hubungan perkawinan yang sah dan disengaja. Yang kedua, pelakunya adalah mukallaf. 3, tanpa paksaan. 4, adanya bukti, yaitu 4 saksi laki-laki mukallaf, pengakuan adanya korinah indikasi kehamilan. Oke, coba tolong tampilkan tuh hasil karyanya. Coba ada yang ingin bertanya tentang kelompok 1? Tidak. Cukup? Apakah Mas? Cukup, oke. Coba dipasang. Pasang hasil karya kalian. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.
Dua. Ada yang menampilkan akibat zina dan ada yang menampilkan tentang unsur yang menghukum zina dalam Islam. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya? Ya, paham ya? Kita review terlebih dahulu. Review tentang materi kita. Sebelum kita tutup, Bapak akan tanya dulu. Untuk kelompok 3, Kabilah. Coba tadi membuat tentang kaligrafi Quran surat Isra ayat 32 menjelaskan tentang zina. zina. Kenapa kok buat kaligrafi? Lebih mudah? Karena lebih mudah dan ada unsur agamisnya lah. Agamisnya di Quran surat Al-Isra ayat 32. Jadi ada dampak dari zina. Dampak dari zina. Tadi apa aja dampak dari zina? Salah satunya apa? Merusak Jangan moralitas, dilaknat Pak. Allah SWT. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi? Merusak moralitas manusia, Pak. Merusak moralitas manusia. Siapa lagi? Dampak zina. Kalau zina itu bisa mengakibatkan hamil di apalagi Mendapatkan penyakit HIV, Pak. oh iya dapat mendapatkan penyakit HIV/AIDS yang tidak ada obatnya. Apalagi dikucilkan oleh masyarakat. Apalagi cukup. Hari ini paham ya apa itu Quran surat Al-Isra, apa itu akibat zina, kemudian unsur yang menghukum zina dalam Islam. Ini tadi kelompok 1. Tadi apa saja perzinahan dilakukan di luar hubungan perkawinan yang sah. Kemudian pelakunya adalah mukallaf. 3, tanpa paksaan. 4, adanya bukti. Bukti itu berupa saksi, 4 saksi. Kemudian adanya qarinah atau indikasi. Jadi hari ini mungkin sampai di sini. Silakan ketua persiapkan untuk doa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wasrin nabi insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Sekian hari ini, Bapak mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga ilmu yang kalian miliki bisa kalian manfaatkan dan bisa menjadi perbuatan bebas dan zina. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.